Suara saya kedengeran ya? Shalom, selamat siang semuanya. Selamat siang. Kakak-kakak sepertinya ya. Selamat Kakak-kakak siang. semua. Iya. Sebelumnya pesan tadi kakak-kakak yang belum merubah ID Zoom-nya, boleh diubah dulu ke nama, spasi, teknik apa, dan angkatan. Kebetulan ini saya juga baru kedua kalinya ikut persekutuan yang di hari Sabtu ini, karena baru sempet juga ya kayak ini. Ya, salam kenal juga buat kakak-kakak semua di sini. Yang di bawah saya cuma Alam kayaknya, sama Chandra. Saya Deniza, angkatan 2007, teknik sipil. Sekarang domisilinya di Batam. Salam juga dari teman-teman alumni yang ada di Batam buat teman-teman yang semua hadir di persekutuan siang hari ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik. Kita akan memulai persekutuan siang hari ini. Ya, saya mengundang teman-teman untuk mempersiapkan diri masing-masing dari tempat masing-masing. Kita akan masuki waktu saat teduh pribadi bagi kita masing-masing. Karena kan boleh mengambil waktu yang terbaik, posisi yang ternyaman untuk kita boleh mempersiapkan hati kita memasuki persekutuan hari ini. Kita mau bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam satu pekan yang lalu, untuk perlindungan Tuhan bagi kita, melalui pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kita, melalui keluarga kita, dan dalam keseharian kita. Kita mau bersyukur Tuhan boleh pelihara kita sampai hari ini. Bahkan kita mungkin juga boleh bersyukur kalau siang hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, tentunya dalam keadaan baik. Jadi kita bersama-sama bersyukur dan siapkan hati kita. Kita percaya, Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik dan pelihara hidup kami. Kita memuji Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita, karena Yesus sungguh baik dalam hidup kita, dan Tuhan sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
Kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Saya mengajak teman-teman untuk tetap dalam sikap doa masing-masing. Kita akan mengucap syukur dan bersama-sama berdoa. Mari kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai sekarang. Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, pengharapan, dan berkat lainnya yang seringkali lupa untuk kita syukuri sampai saat ini. Mari kita bersyukur bersama-sama untuk setiap berkat Tuhan ini. Berikutnya, kita akan berdoa bagi proses vaksinasi yang terus berjalan hingga hari ini. Pertemuan puncak tahunan yang berlangsung akhir pekan ini, 11 Juni 2021, dapat mewujudkan target WHO untuk memvaksin setidaknya 10% populasi semua negara per September 2021, dan setidaknya 30% dari populasi pada akhir tahun 2021. Mari berdoa juga bagi distribusi vaksin melalui COVAX dapat mencapai target 200 juta dosis. Mari kita bersama-sama berdoa. Berikutnya kita akan berdoa bagi pencapaian sasaran vaksinasi kepada lansia yang masih tergolong rendah. Mari kita berdoa agar masyarakat proaktif mendaftarkan orang tua dan lansia yang ada di rumah masing-masing untuk dapat menerima vaksin. Mari kita juga berdoa bagi tenaga medis agar semakin teliti dalam melakukan screening pada calon penerima vaksin, sehingga kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI dapat dihindari. Mari kita berdoa juga bagi pemerintah pusat dan daerah dalam koordinasi pasokan vaksin di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Pakai apa dong? Tidak, Kak. Berikutnya, kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan, khususnya alumni yang berada dan bertugas di daerah. Mari kita berdoa walaupun lokasi yang jauh dari komunitas dan gereja tidak menjadikan alumni kesulitan memiliki akses untuk terus menikmati firman Tuhan. Mari berdoa juga bagi gereja-gereja Tuhan di berbagai daerah di Indonesia agar terus dapat hadir membawa shalom.
Gereja Tuhan dan komunitas orang percaya terus dapat berkontribusi aktif dalam setiap penyelesaian permasalahan bangsa dan dalam situasi pandemi saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Berikutnya, mari kita berdoa secara khusus mari kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Khususnya yang melayani jemaat yang memiliki masalah dalam keterikatan dengan kuasa gelap. Supaya mereka dapat semakin dikuatkan dan terus merasakan sukacita dalam pelayanan ini. Mari kita berdoa agar setiap anak Tuhan menyadari akan kuasa yang diberikan bagi umat yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari juga kita berdoa untuk sesi hari ini terkait dengan tema okultisme dapat dibukakan secara khusus dan secara maksimal bagi para alumni. Berdoa terkhusus untuk hambanya, Pendeta Indria LS Windu Dharma, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar Tuhan memampukan. Mari kita berdoa. Matius 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang besar, di mana kami boleh menaruh segala kekhawatiran kami kepadamu. Dan biarkan Tuhan, kami boleh menyerahkan segala permohonan doa kami, percaya serta menerimanya. Karena kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan juga yang menyempurnakan setiap doa-doa yang kami bawa, dan kami menyerahkan segala doa ini ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Ya, selamat siang teman-teman yang belum buka kamera, boleh buka kamera ya, supaya saya tahu aja. Nah, udah lama nggak lihat Bang Ganda juga nih saya. Halo, Den. Halo Bang Ganda. Ya, tema kita hari ini okultisme ya. Kemarin waktu saya di Japri untuk jadi MC, terus saya tanya temanya apa? Okultisme. Waduh, serem banget ya. Kok serem banget ya, saya ekspresinya seperti itu. Tapi saya tanya dengan beberapa, tanya Kak Yeni juga, kenapa tema ini harus diangkat dalam persekutuan kita siang hari ini ya Kak. Katanya ada beberapa teman-teman yang memang kerjanya di pelosok, kerjanya di site atau di daerah dan mengalami kejadian-kejadian yang berbau-bau okultisme gitu. Nah, hari ini kita mengundang seorang pembicara yang tepat ya tentunya ya Kak.
yaitu Pendeta Indria. L-nya Liubana ya, Bu ya? L-nya Liubana, S-nya apa nih, Bu? Masih di mute, Ibu. Masih di mute, Bu Pendeta? Masih di mute, Bu. Ya, L-nya itu Elizabeth Samaran Windu Dharma. Kalau Oh, Liubana itu marga dari suami. oh gitu. Panjang berarti ya, Bu ya? Indria, Elizabeth, S-nya tadi. Samaran Sembaran, Windu Dharma, ya. Ibu Indria ya, boleh dipanggil Bu. Ibu Indria biasanya Indri. ini ya melayani di gereja GSI ya, Bu. Iya, GSI. Gereja Sahabat Indonesia. Iya. Tema okultisme ini akan dibagi dalam 2 sesi, teman-teman semua. Yang pertama hari ini, kemudian yang kedua adalah minggu depan ya, tanggal 19 Juni. Jadi nggak lengkap ya kalau nonton lagi, nggak lengkap ya kalau ikutnya cuma hari ini. Jadi ikutnya harus 2 sesi sama yang minggu depan gitu ya. Kak Ling udah semangat gininya nih. Iya, sebelum kita mulai sesi kita akan bersatu dalam doa. Teman-teman saya pandu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat persekutuan yang indah Bapak. Kami bersyukur boleh bertemu dengan rekan-rekan alumni dari PMKT dulu Bapak. Dan kami bersyukur buat saat ini Tuhan boleh pimpin kami beri waktu di sini untuk bersekutu bersama. Kami berdoa Bapak, sementara kami hendak memasuki sesi Bapak, Tuhan berkati kami masing-masing, supaya kami boleh menyiapkan diri kami, hati kami, tubuh kami, jiwa raga kami untuk berfokus Bapa, menerima kebenaran firman-Mu, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar ini boleh memperlengkapi kami sebagai alumni-alumni Kristen Bapa dalam hidup kami keseharian Bapa. Tuhan juga berkati Pendeta Indria di sini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam Kristus Tuhan, kami berucap syukur, haleluya, amin. Mari Bu, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, ya mungkin sedikit perkenalan dulu ya. Saya sudah kurang lebih 28 tahun melayani sebagai gembala jemaat, juga pelayanan konseling, juga pelayanan pelepasan okultisme. Nah, dalam pelayanan okultisme karena sudah berkeluarga ya biasanya saya dengan suami ya. Nah, selama melayani selama 28 tahun itu dengan berbagai pengalaman yang ada, memang itu banyak sekali variasi-variasi di lapangan. Banyak variasi di lapangan yang dialami oleh konseli, oleh orang kita layani, dan banyak variasinya. Ya. Nah, nanti sambil berjalan saya akan berikan contoh-contoh di dalam pengalaman yang ada ini. Ya, mungkin suami saya dari NTT, bukan mungkin ya, dari NTT. Anak kami 2 orang laki-laki, dua-duanya. Yang satu baru selesai kuliah di Untar, yang bungsu juga masih kuliah di Untar semester 4. Ya, itu sedikit perkenalan. Mungkin saya akan langsung masuk di dalam pengertian dulu. Okultisme itu ada salah ini ya, harusnya okultisme. Ya, okultisme itu sebetulnya suatu ilmu ya, tentang hal-hal yang gelap, yang gaib, yang menjadi dalam ilmu ini adalah iblis, sehingga oleh firman tersebut sebagai kuasa kegelapan. Jadi okultisme adalah suatu ilmu bisa tentang hal yang gelap, yang gaib. Ya. Nah, khususnya kita di Indonesia, di Asia, untuk hal-hal ini itu sangat lekat sekali sebetulnya kehidupan kita sehari-hari. Baik yang kelihatannya faktor kebiasaan, faktor budaya, tanpa kita sadari, itu sebetulnya sudah mengarah ke hal-hal tersebut. Ya, apalagi di Indonesia dengan kondisi budaya kita, ini sebetulnya sangat dengan nama okultisme itu sangat kental sekali, dan berbagai daerah masing-masing punya ya cirinya tersendiri. Nah, jadi untuk okultisme ya kesimpulannya adalah bahwa okultisme adalah ilmu yang merupakan ya yang dipelajari semua yang bersifat gaib, rahasia, misterius, mistik, magic,
ya, dan rahasia yang di luar jangkauan pengetahuan manusia. Jadi sesuatu yang mistis, yang gaib, yang juga ternyata itu sangat disukai tanpa disadari. Saya ingat ini pengalaman sedikit waktu masih dulu SD, kelas 6 SD, itu ya, kelas 6 SD, kan kita waktu itu belum secanggih sekarang ini ya, tapi kalau masalah seperti yang sifatnya bau misi itu ternyata lebih menarik. Contoh jahe langkung. Anak SD itu kelas 6. Ya mungkin bukan kelas 6 saja kali ya, waktu itu banyak apa sih jahe langkung, penasaran. Dan pernah kami coba-coba gitu, bener nggak sih nih. Nah, jadi beberapa orang, kebetulan SD kami itu di lantai 2 itu paling pojok. Jadi ya udah besok kamu bawa itunya ya, bawa kertas, bawa jangka. Terus ada satu yang mantu, memang itu jangka itu bergerak sendiri seperti itu ya, bergerak sendiri apa dan seterusnya dan seterusnya. Dan untungnya orang tersebut dalam ketidakmelihat kami, kawan itu juga bisa mengerti bagaimana mengakhiri memanggil jahe langkung tadi ya. Nah, jadi sesuatu yang sifatnya mistis itu ternyata begitu menarik bagi banyak orang. Sangat menarik sekali sehingga tanpa disadari banyak orang terlibat di dalamnya. Nah, tetapi juga dalam masalah seperti ini ada juga orang tuh percaya tidak percaya. Ada misalnya yang pertama, nggak percaya. Itu hanya masalah psikologi saja. Jadi suatu hari ada yang kerasukan di salah satu gereja. Nah, pendetanya ada banyak di sana. Tetapi bagi para pendeta itu bukan kerasukan, bukan iblis, tapi masalah psikologi saja. Masalah psikologi, masalah kejiwaan, mungkin dia stres dan seterusnya. Seperti itu. Jadi banyak hamba itu tidak percaya bahwa ada hal seperti ini. Sedangkan orang itu jelas mengalami gangguan dari kuasa gelap. Nah, setelah kemudian dilayani, dilepaskan, orang itu sembuh, karena sudah lepas kuasa gelapnya, tapi tetap pendeta senior ini mengungkap bahwa itu hanya masalah psikologis. Bahwa ketika ada seorang pemuda itu juga mengalami sesuatu gangguan yang luar biasa, dan kemudian sang pendeta itu katakan, coba bawa ke psikolog. Lalu ada pembantu yang bilang, Pak, jangan dibawa ke itu. Kalau kita mah dipanggilin Ustadz, kalau Bapak, Ibu mah panggil aja pendeta, ini mah harus diusir, katanya itu. Ini kata si Mbak ini. Enggak, kamu sok tahu. Bawa ke psikolog, 2 bulan, 3 bulan tetap tidak sembuh. Akhirnya melayani, lepaskan, dan akhirnya sembuh. Jadi ada orang tetap tidak percaya, nggak ada kuasa gelap itu. Nggak ada itu magic, itu hanya permainan kata-kata saja. Dan itu hanya masalah kejiwaan. Itu yang pertama, orang tidak menerima hal seperti itu. Ya. Yang kedua, ada orang yang memang tahu dan percaya memang itu ada. Dan hanya diselesaikan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang mengerti. Tapi yang ketiga, itu ada memang. Sebab itu saya mau minta ilmu atau minta kuasa dari hal-hal yang gaib tadi. Jadi ada 3 poin di situ ya. Tentang okultisme, pendapat orang-orang, kelompok seperti itu. Nah, sehingga kita melihat bahwa di dalam okultisme ini, Bapak sekalian, setiap daerah itu berbeda. Setiap prinsipnya sama, tapi secara teknis itu wujud nyatanya itu berbeda. Setiap daerah ada yang namanya setannya inilah, A, B, C, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa yang namanya di dalam dunia ini ada 2 macam kuasa dalam dunia ini. Penegasnya pertama kuasa gelap. Ya, kuasa gelap itu adalah menggelapkan pikiran manusia. Menggelapkan pikiran manusia. Dan ironisnya adalah seringkali yang digelapkan ini tidak merasa bahwa dia hidup di dalam kuasa gelap. Contoh ini pengalaman nyata. Ini di dunia yang modern ini mungkin ada kurang lebih 10 tahun yang lalu di kota besar.
Ada seorang bapak ketika dia di kantor, dia betul-betul lupa sama istri. Nah, dia diberikan semacam apa namanya, ballpoint, ya, ballpoint emas, dilapis emas seperti itu. Nah, siapa sangka sih ballpen lapis emas gitu ya, ada sesuatu di dalamnya. Ternyata sudah diberikan semacam pelet magic di situ. Nah, sehingga ketika pulang, kalau dia membawa ballpen terbawa pulang, dia betul-betul lupa dengan istri, hanya ingat dengan wanita yang memberikan itu. Dan seperti itu. Nah, kemudian satu hari, entah bagaimana, ini singkat cerita adalah, ketika bertemu, istrinya bilang, saya heran dia selalu memegang bolpen emas itu. Terus kemudian, dan dia seperti lupa, saya nggak ingat kalau dia pegang gitu ya. Nah kemudian akhirnya kita bertemu, panggil, kita doakan dan seterusnya. Ternyata bolpen ini walaupun kelihatannya modern, lapis emas, bolpen mahal, ya seperti itu ya. Ternyata yang memberikan ini wanitanya adalah wanita yang betul-betul jatuh hati kepada bapak ini dan berusaha untuk mengambil bapak ini untuk menjadi suaminya dia supaya dia bisa bercerai. Nah ini kelihatannya seperti itu ya, kelihatannya seperti modern, tapi ternyata di dalamnya ada hal-hal gaib ya yang seperti itu. Akhirnya bolpen itu kita doakan, kemudian kita berikan pada orang lain sehingga akhirnya rumah tangga itu bisa kembali bagus seperti itu ya. Jadi yang namanya kuasa gelap itu berbagai macam cara itu berusaha untuk menggelapkan pikiran manusia. Entah itu akhirnya kuasa gelap ini menggelapi rumah tangga, menggelapi usaha, menggelapi kesehatan, dan seterusnya. Itu berbagai macam cara itu kuasa-kuasa gelap ini. Nah kemudian juga kuasa gelap ini selalu mempengaruhi manusia untuk bersikap akhirnya namanya gelap kan jadi bodoh. Jadi akhirnya tidak masuk akal dan seringkali karena peran kuasa gelap ini yang memang kalau orang itu bilang kuasa gelap, maka dia selalu melakukan hal-hal yang gelap, selalu percaya pada hal yang sifatnya magic yang gelap, percaya pada kuasa setan dan seterusnya. Nah, itu kuasa gelap. Nanti dalam langkah-langkah ke depan kita akan melihat hal-hal yang sedang terjadi dan biasa dilakukan oleh orang-orang yang percaya pada kuasa gelap ya. Nah, kuasa gelap. Jadi dengan berbagai macam cara dan berbagai macam penampakan-penampakan, dan itu jelas sekali membuat orang itu kadang takut, ada yang senang seperti itu ya. Ada orang senang kuasa gelap untuk berbuat jahat kepada yang lain lewat praktek dukun kah atau dan seterusnya, atau kadang kuasa gelap pun menggelapkan manusia untuk memanggil arwah supaya dia mendapatkan suatu jawaban di dalam kehidupannya ke depan. Entah untuk usahanya, untuk apalah, dia sakit, juga supaya dia kesembuhan, maka dia mencari kuasa gelap. Kadang orang takut datang pada kuasa gelap. Seperti itu ya. Nanti secara praktis, nanti kita akan lihat contoh-contoh di lapangan. Yang kedua, kuasa terang. Kuasa terang adalah kuasa Allah sendiri, Roh Kudus, yang menerangi kehidupan manusia. Jadi antara kuasa gelap dan kuasa terang sudah pasti kuasa gelap akan dikalahkan oleh kuasa terang. Kuasa gelap, kuasa iblis dikalahkan oleh satu nama, Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Tidak ada nama lain di dalam dunia ini di mana hanya Yesus Kristus yang sanggup mengalahkan kuasa gelap dalam bentuk apapun juga kuasa gelap ya. Sehingga hanya Yesus satu-satunya nama yang hanya bisa mengalahkan kuasa gelap, dan kuasa gelap tunduk di bawah. Karena dalam pengalaman kami hanya satu kuasa, yaitu Yesus Kristus Allah yang hidup, yang dapat mengalahkan segala bentuk kuasa gelap dalam berbagai macam pewujud nyataannya di dalam pelayanan kita ya. Nah, kemudian saya ingin masuk dulu di dalam ciri-ciri orang yang terikat okultisme ya. Nah, ciri-ciri okultisme itu yang pertama, ini saya hanya ambil contoh beberapa saja. Yang pertama, dia tidak suka akan firman Tuhan, tertutup akan firman Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah,
itu biasanya orang datang ya beribadah biasa, tapi ketika firman Tuhan diberitakan dia selalu keluar. Tapi begitu firman Tuhan selesai, dia pasti datang kembali. Atau selama firman Tuhan diberitakan, dia pasti tidur. Tapi begitu firman Tuhan selesai, dia langsung bisa terbangun. Bahkan sampai pernah itu ada yang ngomong di gereja. Ketika dengar firman Tuhan, begitu pulasnya luar biasa. Tapi firman Tuhan selesai, langsung dia terbangun. Ini memang ciri-ciri orang, berarti orang ini biasanya masih ada sesuatu pegangan. Atau dia masih entah punya ilmu, atau ada turunan tertentu yang dia punya sesuatu. Sehingga digelapkan, tidak suka firman Tuhan. Nah, karena tidak suka firman Tuhan, maka biasanya suka mengolok-olok hamba Tuhan. Ya. Hamba itu yang betul-betul hamba Tuhan. Ya. Kalau dia dengar firman Tuhan, selalu mengganggu orang lain untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi hamba Tuhan diolok-olok kalau memberitakan firman Tuhan atau KKR, apakah dia pasti mengolok-olok hamba Tuhan tersebut. Walaupun sebetulnya tidak pernah bersentuhan dengan dia. Tapi namanya hamba Tuhan, pasti dia tidak suka. Itu salah satu. Dan yang ketiga, dia anti terhadap yang berbau rohani. Dia tidak suka hal yang rohani. Kadang-kadang puji-pujian pun bisa dia plesetkan, tidak sungguh-sungguh, tidak serius, dan seterusnya. Ya. Dan yang keempat, lebih tertarik hal-hal yang sifatnya mistis. Orang seperti ini pasti tidak suka yang rohani, tapi lebih suka hal yang mistis atau hal-hal yang gaib. Nah, jadi kita melihat bahwa orang-orang seperti ini ada di mana-mana. Baik itu di kantor, baik itu di gereja, ya, di pelayanan rohani, di lembaga-lembaga rohani. Jangan kita pikir bahwa orang yang aktif melayani sudah bebas dari okultisme, sudah bebas dari kuasa-kuasa gelap. Bahkan masih banyak yang mempraktikkan kuasa-kuasa gelap. Berapa banyak hamba Tuhan yang kita layani karena masih terikat dengan kuasa gelap. Sudah hamba Tuhan, sudah pendeta. Kenapa? Karena tidak mengerti. Kita sekolah Alkitab memang disuruh kamu sekolah Alkitab. Tapi ketika pergi dari kampung, dari daerah, nah dia pun dibekali kan. Nih pakai ini supaya kamu selamat, nih pakai ini supaya kamu baik-baik saja, dan seterusnya. Jadi orang-orang ini begitu tertarik hal-hal yang sifatnya mistis sekali, ya. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa kalau orang yang suka sifatnya mistis, sekalipun dia itu sudah majelis gereja, kalau saya bicara sekarang konteks orang-orang Kristen, ya, baik itu majelis gereja, pelayan gereja, atau yang kelihatannya rohani, itu ternyata di dalam kenyataannya masih banyak yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Nah, atau praktek-praktek okultisme. Nah, apa saja sih praktek-praktek okultisme itu? Ya, nah yang pertama, misalnya masih percaya dengan dukun-dukun. Nah, percaya pada dukun-dukun. Kalau ada masalah, walaupun dia hari Minggu dia saleh, hari lain dia salah. Hari Minggu dia mencari Tuhan, hari lain dia mencari hantu. Nah, kadang ada, bukan kadang ada ya, seringkali justru ketika hari biasa, ketika mereka mengalami masalah, mereka tidak segan-segan datang pada dukun. Nih, usaha saya sedang macet, ini kenapa begini. Dan tidak sedikit yang kami layani adalah orang-orang Kristen, yang juga orang-orang hebat, orang-orang pintar di kantor, yang memiliki ilmu yang cukup tinggi, sarjana. Tetapi oleh karena kuasa gelap, maka pikirannya itu dibutakan sama sekali. Bahkan satu hari di satu tempat, di satu perusahaan yang memang di tempat itu tidak semua orang bisa masuk ke ruangan tertentu. Di satu perusahaan itu, karena memang bahaya, ada radiasi atau apa dan seterusnya. Tetapi satu hari, ada seorang bapak ini, dia masuk tanpa safety. Harus pakai sepatu safety shoes dan seterusnya, itu dia tidak pakai sama sekali. Dia masuk dengan pikiran yang kosong seperti itu. Dan dia nggak nyadar. Dan tatapan matanya itu kosong. Nah,
Kenapa seperti itu? Nah, rupanya jadi sedang adu dukun ini, adu ilmu. Dia nih suami istri lagi adu ilmunya. Jadi sang suami ini rupanya ada yang suka dengan istrinya, kemudian istrinya juga suka pada yang lain. Jadi seperti sinetron, seperti sinetron. Nah, sehingga satu hari ketika kami datang melayani, Bapak ini dengan mata yang kosong dan seterusnya, mata terbak seperti biasa, kemudian setelah kita doakan, kita layani, doakan, kemudian saya lihat ada seekor kucing. Kucing itu hitam sekali dan matanya nyalang. Saya pikir, ini kok kucing biasa, tapi kok kenapa matanya seperti itu? Ini di daerah Kalimantan ya, seperti ini. Nah, kemudian ketika saya sadar bahwa ini bukan kucing yang ini seperti sinetron. Kemudian akhirnya kita doakan dalam nama Yesus, kucing kamu pergi. Kucing itu masuk ke bawah kursi. Saya pikir kursi itu ada kolongnya, ternyata tidak ada. Dan kucing itu langsung menghilang. Nah, rupanya yang mengirim kucing adalah orang yang punya ilmu yang sangat tinggi dari daerah tertentu. Yang bisa seperti itu. Ini di perkantoran yang luar biasa canggihnya. Jadi kita melihat bahwa di kantor secanggih apapun ternyata yang namanya manusia walaupun sudah punya jabatan tinggi itu saling adu ilmu, ya, adu ilmu. Entahkah itu karena ingin terhadap istri orang ataupun antar adu jabatan, kan ingin naik pada satu jabatan tertinggi tertentu sehingga akhirnya kemudian dia mencoba memberikan serangan terhadap yang lain supaya jatuh dan dia bisa naik jabatan. Dan ini berlaku itu sampai hari ini di banyak perusahaan seperti itu, ya, banyak terjadi seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang terjadi seperti ini di kantor-kantor, entah itu di desa atau di tempat-tempat modern. Jadi satu hari Bapak ini pulang dengan mata merah, nggak jelas. Dan istrinya juga bingung, kok si papa kok jadi begini, aneh gitu ya. Kemudian istrinya datang bawa suaminya tolong doakan dan seterusnya. Setelah kita doakan, Tuhan kasih hikmat, Bapak minum apa di kantor? Siapa yang kasih? Oh, ini ada oleh-oleh dari kawan lah, inilah, itulah. Dan ternyata kalau besok setelah kita layani, besok kalau ada makanan, tumpang tangan doakan dalam nama Yesus. Terus kalau bisa itu, kalau Bapak kuat, minum, kalau enggak, buang saja, jangan diminum. Nah, setelah dia tidak minum itu, dia sehat kembali. Jadi, di dalam praktek pada masa kini, ya, itu masih banyak sekali praktek-praktek perdukunan. Minta air, minta apa, untuk menjatuhkan jantung, memberikan sakit penyakit. Seperti itu. Tetapi saya melihat bahwa praktek apapun juga yang kita harus bangga adalah kita punya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, yang luar, yang sanggup membebaskan kita dari berbagai macam kuasa gelap. Ya. Nah, kemudian yang kedua, itu selain praktek perdukunan juga memegang jimat-jimat. Jimat-jimat, ya. Jadi pada suatu hari, kebetulan saya berikan contoh ini hamba Tuhan saja ya, hamba Tuhan yang memang dia sudah lulus, kemudian dia juga melayani di satu tempat. Nah, kemudian hamba Tuhan ini dia merasa bahwa kok setiap mau melayani atau di rumah itu suasana itu nggak enak, nggak nyaman. Lalu saya tanya, apakah hanya di rumah saja? Tidak, kayaknya kalau saya kemana, ke daerah kok rasanya ada yang mengikuti saya, ada yang jaga saya, dan apa. Kemudian kita berbincang, berdoa, lalu Tuhan kasih hikmat, Bapak dari kampung bawa apa? Dikasih apa? Oleh orang tua atau nenek atau siapa dikasih apa? Ternyata dikasih semacam apa tuh, bukan ikat pinggang ya, ada di satu kertas itu doa Bapa kami. Ingat ya, doa Bapa kami kelihatannya kan begitu kelihatannya rohani ya. Doa Bapa kami ditaruh di kertas, digulung. Kalau pergi kemana
Harus bawa, kalau nggak di kantong, diikat pinggang, di mana, tapi tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Dan ini diberikan oleh dukun Kristen, ya, karena oleh dukun Kristen, tapi diberikan oleh orang tuanya yang supaya anaknya itu selamat. Jadi dengan doa Bapa kami, seperti itu. Nah, kelihatannya kan rohani. Ini doa Bapa kami, kok Bu, masa doa Bapa kami ini katanya kuasa gelap. Nah, kadang-kadang kita saru di sini ya. Doa Bapa kami ya, doa Bapa kami no problem, tidak ada masalah. Itu doa yang harus diucapkan dengan iman, dengan kepercayaan. Bukan dijadikan sebagai jimat. Kalau misalnya nggak bisa tidur atau lalu tulisan doa Bapa kita kayak seperti mantra. Nah, ini kadang-kadang praktek-praktek kalangan Kristen yang tidak disadari bahwa itu pun praktek okultisme, hanya menggunakan perangkat-perangkat dari kekristenan. Entah itu Alkitab, entah itu salib, dan seterusnya. Ini banyak hal yang salah. Nah, satu hari juga ada satu kelompok orang. Paskah itu biasanya kita kan pagi ya. Nah, sekelompok orang Kristen jemaat pergi ke kuburan jam 4 pagi. Itu Paskah. Pakai kalung salib dan mereka ada bawa salib. Nah, kemudian ketika mungkin sekitar jam 6 selesai pergi di gereja, kok kayaknya kayak ada bau-bau bawang putih. Nah, kok bau bawang putih, masak pokok semuanya bau bawang putih. Saya panggil, ngobrol, dari mana kok bisa bawang putih? Akhirnya pengakuan, kami dari kuburan pagi-pagi karena takut, lalu supaya setan itu takut, ya kami kalung bawang putih juga bawa salib. Salib, jadi kalau ada yang nggak enak, salib diacungkan seperti itu dan pakai kalung bawang putih. Kadang saya pikir, ide dari mana? Saya bilang, kalian itu bertahun-tahun jadi orang Kristen, masa masih seperti itu? Tapi ini kenyataan yang ada di kota besar yang terjadi. Ya. Apakah kita tidak boleh ke kuburan? Boleh. Tapi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kubur, nah itu masalahnya. Ya. Nah, jadi, sekalian, seringkali itu yang menjadi satu habit dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Ya, masih percaya. Jadi kalung salib lah atau Alkitab lah. Kalau misalnya mau tidur, bisa tidur supaya setan takut. Lalu taruh Alkitab di bawah bantal. Nah, itu sebetulnya hal yang nggak tepat. Alkitab adalah firman Allah, bukan jimat. Alkitab adalah harus diyakini. Ketika diyakini, diimani itu merupakan firman yang hidup, yang berkuasa. Iblis tidak takut dengan Alkitab. Iblis tidak takut dengan kalung salib. Tapi iblis takut kepada anak-anak Tuhan yang sungguh percaya kepada Tuhan, pada kuasanya. Nah, jadi kita melihat bahwa di kantor-kantor pun banyak serangan seperti itu. Kalau tadi saya katakan di pelosok-pelosok seperti itu ya. Nah, di pelosok lebih lain lagi. Waktu rombongan suami pergi ke daerah NTT, itu di kampungnya. Nah, ketika KR sedang berjalan, nah itu toto ada binatang-binatang buas, bukan binatang buas singa macan bukannya, tapi seperti kalajengking lah, yang seperti itu yang mematikan, yang beracun. Dan itu dikirim. Tapi ketika dipanggil dalam nama Yesus, maka itu akhirnya lenyap. Kalau di kampung beda, ada kampung yang ekstrim, yang betul-betul langsung serangan itu luar biasa, kan kuasa gelap kan ada yang kasar, ada yang halus ya. Kalau kasar langsung kelihatan, serangannya langsung ke fisik, ke apa, orang guling-guling dan seterusnya. Tapi kalau yang halus itu lain lagi ya. Halus itu lewat pikiran. Kadang kita tidak sadari ya. Roh halus dan seterusnya, caranya halus, ada yang caranya kasar. Nah, jadi kalau di kampung tuh beda lagi. Jadi kalau seseorang menggunakan kuasa gelap, misalnya contoh sampai sekarang tuh masih loh. Kalau ada orang yang naksir sama satu nona, nah kadang kalau orang suka merokok itu, kadang di asap rokok, di rokoknya itu udah dikasih sesuatu pelet, jampi-jampi. Nah ketika dia mengisap rokok, lalu asapnya diarahkan ke gadis itu akan jatuh cinta dan ikut dia. Nah, tapi kalau gadis atau nona yang memang punya iman yang kuat, dia nggak akan bisa kena. Yang hidup di dalam doa itu nggak akan kena. Ya. Jadi praktek okultisme itu ya, ke dukun dan seterusnya. Terus ramalan-ramalan juga memanggil arwah. Nah, memanggil arwah. Tadi kan pakai jimat-jimat.
kemudian juga ada memanggil arwah. Nah, jadi kalau memanggil arwah itu biasanya itu masih di pelosok-pelosok tertentu atau di kota-kota tertutup pun yang tertutup ya. Tetapi ketika memanggil arwah ini biasanya seperti ini. Misalnya si A sakit. Kemudian dikatakan bahwa anak ini sakit karena kangen dengan oma yang sudah mati. Nah, kemudian disuruhlah nanti, coba kalau gitu nanti malam kita bikin ritual. Bikin ritual. Jadi panggillah berapa orang itu, ada mantranya khusus yang bisa memanggil arwah, lalu datanglah seolah-olah arwah oma ini. Lalu berbincang-bincang, persis menyerupai itu semuanya. Itu praktek memanggil arwah. Apakah betul arwah oma yang datang? Jelas tidak. Itu jelas bukan. Itu adalah iblis yang menyerupai oma yang dulu masih hidup. Karena ingat, iblis itu adalah ahlinya menyamar. Ya, memanggil arwah. Jadi iblis itu ahli menyamar. Nah, contohnya begini. Di Bali itu beberapa kali kami menginap di sana, di hotel tertentu. Nah, itu pengalaman yang hampir sama itu roh menyamar itu. Jadi misalnya saya satu kamar dengan Ibu A. Saya keluar nih. Tapi Ibu A ini masih melihat saya ada di situ. Kelihatannya saya berdoa tapi menghadap tembok gitu. Padahal saya tidak ada di situ. Gitu. Nah, akhirnya ketika dia sadar, ketika saya masuk, loh, Ibu dari mana loh? Tadi siapa yang berdoa? Padahal orang berdoa sudah tidak loh. Saya dari tadi di luar. Dan ini bukan 5, 6, 7 kali pengalaman seperti ini ya di tempat itu menyamar. Nah, jadi iblis itu bisa menyamar, menyerupai kita, persis seperti kita. Nah, biasanya kalau orang memanggil arwah itu punya tujuan tadi ya, karena ada orang kerasukan, nih kerasukan omanya, apanya lah, kangen omanya dan seterusnya, lo dipanggil lah, apalah dan seterusnya, supaya apa sih yang oma mau, apa sih yang ini mau, itu ditanyakan. Nah, jelas memanggil arwah ini adalah tidak bisa, tidak boleh ya. Dan praktek-praktek okkultisme itu sangat banyak sekali ya. Baik itu tadi saya katakan mulai jimat lah, melalui ngelmu kah, itu banyak sekali ya. Kalau untuk contoh itu bisa ribuan contohnya itu yang sudah terjadi seperti ini. Belum lagi langsung praktek penyembahan terhadap iblis, terhadap setan itu sendiri ya. Jadi di dalam dunia kita ini, termasuk dalam dunia pendidikan, ini kuasa-kuasa gelap itu ada di mana-mana. Dan manusia seringkali tertarik kepada kuasa-kuasa gelap ini, seperti misalnya mau minta kekayaan lah, minta apalah. Ya kebetulan begini, saya dulu dari keluarga yang memang juga hidup di dalam kejawen ya, percaya itu, dan banyak juga praktek-praktek seperti itu. Kadang di rumah kami dulu itu berkumpul, dia ada satu kerasukan, lalu ngomong mau apa, oh saya mau ini sambil makan arang panas, itu arang panas karena sedang minta arang panas lah, pokoknya minta yang aneh-aneh tuh makan. Dan seringkali banyak penampakan di rumah. Entahkah itu ada pohon di rumah itu ada pohon tinggi, nanti kadang ada sayang diberikan itu untuk bisa melihat seperti itu dulu tuh ya. Ada melihat kuntilanak lah, ada lihat apalah. Dan itu bukan di sinetron, dan itu dunia nyata. Bahkan sinetron diambil dari pengalaman dunia nyata sebetulnya. Ya, dan memang kuasa gaib itu ada, iblis itu ada. Dengan berbagai macam penampakan dan memang wujudnya itu banyak sekali. Nah, sebab itu sebagai orang percaya kita yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam takut akan Tuhan dan menjauhi berbagai macam praktek okkultisme tadi, ya. Praktek-praktek okkultisme itu kita buang, kita jauhkan itu walaupun kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan, jangan pernah kita jatuh dalam hal semacam ini. Kenapa? Karena justru dulu ada kawan yang tertarik ya, bukan hamba Tuhan, dulu masih teman mahasiswa dulu. Aduh, aku kok pusing nih sama dia, kok putus mulu,
pacaran kok ini putus nyambung, pacaran sama orang putus lagi. Kenapa gue gini melulu? Katanya seperti itu kan. Akhirnya lalu ada teman lain nih, dia bilang gini, aku tahu caranya, kamu mesti ada dibuang aura yang negatifnya, lalu dipasang semacam susuk dan seterusnya. Seperti itu. Dan memang sejak dia pakai susuk itu, ada dia tarik. Malah dengan pacar yang baru ini awet dan langsung menikah. Tapi yang pun terjadi, ya, rumah tangganya tidak bahagia. Dan mungkin akibat susuk itu sudah habis expire-nya, ya, sudah expire mungkin dalam tanda kutip, tidak ada tariknya, si laki jadi bingung kenapa gue bisa kawin sama lu ya, gitu. Padahal dia punya pacar yang dia cintai, yang dia kasihi. Akhirnya ributlah di situ. Setelah kita telah dan seterusnya, oh rupanya inilah yang dipakai. Tapi ya untungnya rumah tangga itu bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan. Jadi praktek-praktek okultisme ya, ini sangat banyak ya. Sangat banyak sekali. Baik itu di kota, di kampung, kalau di di kampung yang di pelosok-pelosok. Nah, ini pasti masing-masing punya pengalaman berbeda ya. Baik itu mungkin misalnya kadang lewat kesehatan, kita ditusuk lewat kesehatan ya. Ya. Oke. Lewat kesehatan ya, atau tadi pertanyaan bisa kecanduan tertentu tidak bisa lepas ya, tidak bisa lepas seperti itu. Nah, jadi kalau di kampung itu pasti pakai cara kontekstualisasi lewat budaya setempat aja. Hanya memang kalau seperti ada masalah-masalah di kampung, memang kita perlu dulu tahu masalahnya apa, kampungnya mana, sehingga kita tahu nih garis besarnya kira-kira di situ apa. Kalau di Kalimantan beda, di Timur begini, di Ambon seperti ini, di Bandung kayak begini, di Jawa begini, ya. Karena kalau ke Jawa kan kejawen, kalau seperti di daerah lain kan juga itu ada berbeda walaupun prinsipnya sama, tetapi penampakannya itu beda. Nah, seperti orang kecanduan, ya. Kalau tadi dibilang tadi pertanyaan ada kecanduan hal tertentu, kecanduannya apa? Ada dua macam sebetulnya. Jadi yang pertama memang si iblis itu menggelapkan semua pikiran manusia. Tapi yang kedua, sebetulnya orang itu diberikan satu kuasa atau satu kehendak bebas untuk memilih yang mana. Ya. Tapi yang ketiga ada orang kecanduan karena memang pikiran digelapkan oleh kuasa gelap. Contoh, maaf ya, kecanduan seks bebas seksual. Jadi dia nggak bisa lihat apa pokoknya dimanapun nggak itu perempuan itu mau tua kamu apa dia lupa dan dia itu ada kecanduannya tergantung ya. Saya tidak bisa kecanduannya semuanya karena kuasa gelap, karena setan atau karena okultisme. Karena itu ada pilihan, tetapi memang ada sifatnya kecanduan tertentu dampak dari praktek okultisme dari kuasa gelap. Ya, ini saya belum bisa tentang faktor turunan nih. Ya, ini saya baru bisa yang ringan, yang praktis dulu nih, seperti ini. Ya, jadi kalau kecanduan itu tergantung dulu, harus lihat dulu kecanduannya apa dan seterusnya. Ya, ada yang bisa diobati cukup lewat ilmu, lewat kedokteran. Seperti itu, selesai tidak ada apa-apa, tapi ada selain itu juga mungkin ada faktor-faktor yang lain. Ya, di luar itu yang memang membutuhkan penanganan perpasan dari okultisme. Ada sakit disebabkan oleh setan, tapi ada sakit yang memang sakit normal. Tidak semua sakit itu karena kuasa gelap, tapi karena memang fisik kita sedang lemah. Ya, ada memang orang yang mengalami jenjang karirnya itu sangat sulit sekali karena memang mungkin juga faktor lingkungan, faktor tertentu, tapi juga ada juga karena faktor-faktor X tadi ini. Ya, ada hal yang mengganggu, ada ikatan-ikatan di dalam hidup kita yang membuat kita sulit untuk berkembang oleh karena ada kuasa gelap dalam hidup kita, ada jimat-jimat tertentu. Ya. Nah, ada seorang itu sukses kelihatannya di sebuah kantor, tapi pada akhirnya kemudian harusnya sukses, masa tuanya bagus, tapi ternyata ngenes, habis selesai seperti itu.
Kenapa? Karena rupanya selama ini dia memakai kuasa-kuasa tertentu, simpan pakai cincin lah, ya. Ya. Nah, jadi pakai cincin dan seterusnya seperti itu ya. Nah, akhirnya cincin itu ternyata didapatkan dari dukun yang memang masang ada kuasa di dalamnya, kuasa gelap di dalamnya supaya karir dia cepat naik. Tapi ternyata memang betul naik sementara, tapi di ujungnya akhirnya kandas semuanya. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang memang di daerah-daerah itu kan berpindah-pindah tugas berbagai daerah, kadang kita disambut juga dengan berbagai macam upacara, cara tertentu yang kadang kita juga memang secara budaya dan secara etika organisasi kita tidak bisa menolak. Tapi kita bisa berdoa sebelumnya. Jadi misalnya contoh begini, di satu tertentu untuk menyambut seperti misalnya saya datang nih ke daerah Kristen. Mau tidak mau, saya harus dikasih selendang, misalnya selendang. Tapi selendang ini semuanya sudah ada acara apa-apanya. Tidak mungkin saya juga menolak saat itu. Saya terima, lalu saya berdoa dalam nama Yesus, sucikan kuduskan selendang ini. Saya doa dalam nama Yesus, sucikan kuduskan selendang ini. Karena kalau bagi orang yang misalnya tertentu, itu bisa menjadi satu hal yang berdampak tidak enak. Ya, kalau selendang itu akhirnya kita bisa kesambet lah kalau istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau di daerah-daerah Pak Ibu kalau ada misalnya disambut ya, kan ada acara tertentu ya. Tidak semua daerah, ada daerah tertentu yang pasti mau tidak mau pasti ada acara tertentu, caranya itu. Dan satu daerah juga saya tahu bahwa misalnya saya dipakaikan sesuatu, tapi itu memang sudah dalam mereka itu ya sudah ada kuasa-kuasanya. Mereka punya upacara sendiri. Waktu bikin itu pun mereka punya upacara tersendiri. Nah, kalau ditolak itu bahaya. Bahaya nanti penginjilan juga nggak bisa. Nah, artinya adalah waktu dipakai itu, dalam nama itu pegang terima kasih, tapi langsung dalam nama Yesus. Sampai rumah doakan lagi. Nah, satu hari saya ke daerah, saya membeli layang-layang. Layang-layang itu bagus sekali. Nah, biasanya kalau saya ke daerah membeli barang apapun, sampai di itu saya doakan dulu, tumpang tangan. Tumpang tangan, doakan, dari segala kuasa-kuasa gelap atau cara-cara itu. Doakan. Karena jelas layangannya agak aneh. Tapi saya doakan karena tertarik bagus buat anak-anak saya, seperti itu. Ya, udah sampai di Jakarta, bagaimana? Anak saya tidak apa-apa, tapi ada tamu kayak ketakutan dan layang-layang itu, dan dia kesambet. Akhirnya itu kami doakan, kami bakar, kami buang akhirnya. Jadi ya ada yang memang mungkin waktu itu juga saking senangnya lihat ketika sudah didoakan, tapi ternyata ada satu yang diberikan, jadi kami bawa sama-sama, ternyata itu lolos dari situ ya. Terus kemudian juga ada misalnya contoh di daerah nih ya, ini daerah-daerah di luar Jawa nih, pulang itu diberikan ada semacam kepala yang diukir, itu dibuat dari kelapa, Jadi sebetulnya harus dibuat itu beberapa waktu, seminggu itu nggak cukup untuk mengeringkan apa dia kayak mau cepung seperti itu. Nah akhirnya itu dibawa pulang, ditaruh bawa pulang, udah nggak ingat lagi ya, itu semua bawa pulang. Malam hari itu persis jam 1 malam, saya di kamar kan semua nih gelap, sudah semua tuh anak-anak di kamar depan sudah gelap. Kok ribut sekali di ruang tamu. Saya pikir anak-anak saya yang ribut begitu, kayak orang kerja yang main, suara anak-anak banyak sekali. Terus saya buka, loh gelap nggak ada orang. Kemudian saya masuk lagi, loh kok ada lagi? Loh, kok suara itu lagi? Lalu saya keluar, saya cari-cari apa ini. Kemudian saya melihat bahwa kepala itu kok matanya kayak hidup. Tapi karena itu bukan saya punya, yang bawa adalah suami waktu itu diberikan hadiah itu, lalu saya bilang, ini ada
ada sesuatu yang nggak benar ini, saya bilang gitu. Terus kemudian ada tamu itu kesambet dari langsung merinding, ibu tolong, ibu doakan saya, kenapa itu? Oh ya sudah, akhirnya kepala itu dari kelapa saya buang, masukin di air dalam nama Yesus, saya pengking itu semuanya, kemudian saya buang. Jadi banyak barang-barang itu juga, ya seperti itu. Nah itu kadang membuat barang-barang itu lewat praktek-praktek okultisme. Tadi ada pertanyaan. Bu Indria, kita langsung buka sesi pertanyaan aja ya. Boleh. Apa ada kakak-kakak yang mau bertanya langsung sebelum saya baca yang di kolom chat? Boleh langsung bertanya kok ada yang mau bertanya langsung. Oh, Kak Welin ya. Mari Kak Welin. Selamat siang Bu Indria, terima kasih. Saya ingin bertanya, sekitar mungkin 6-7 tahun yang lalu, saya kan 5 bersaudara, terus ya adik kami itu udah pada menikah, terus saya dengan adik saya yang bedanya setahun, itu tiba-tiba kedatangan tante kami dari kampung di Kalimantan. Terus subuh-subuh saya tuh dibangun jam 3:30 pagi, saya dibangunin, disuruh berdiri di depan rumah gitu, terus dikasih seperti ketan gitu, terus dibuang gitu, katanya ini buat menghilangkan kalau ada aura-aura buruk seperti itu. Terus disuruh mandi pakai air kembang. Nah di awal tuh saya waktu dibanguninnya saya sudah bilang saya nggak mau begini-begini gitu kan ya. Terus orang tua saya bilang udahlah jauh-jauh dari kampung gitu kan ya, jangan sampai mereka tersinggung kayak gitu. Terus nah waktu memang diadakan itu saya tuh berdoa dalam hati gitu, maksudnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ini tidak ada pengaruhnya, semuanya ini di dalam kendali Tuhan gitu ya. Nah terus ya udah berlalu begitu aja. Memang sekitar 3-4 tahun lalu adik saya yang kedua itu akhirnya nikah gitu. Tapi sebelumnya saya juga pernah bangun relasi dengan orang gitu ya. Waktu saya ingin memutuskan dia gitu ya karena banyak hal, termasuk salah satunya saya malamnya itu di mimpi subuh ya, kayak mimpi tercekik dan mulut saya itu jadi satu gitu. Tapi waktu itu saya cuma ingat Tuhan Yesus gitu. Jadi saya cuma ngomong Tuhan Yesus gitu, terus akhirnya pergi gitu. Nah adik saya yang tidur dengan saya waktu itu kaget gitu kan, saya tuh hampir 15 menit tuh kayak kecekik-cekik gitu. Terus habis itu saya terbangun gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih, waktu itu saya sudah waktu dalam ritual itu dan dalam berbagai hal saya nggak pernah, maksudnya dalam hal diganggu atau gitu-gitu enggak sih. Cuman ada hal-hal yang kayak gitu saya mengalami, terus saya berdoa terus pergi gitu ya. Saya cuma ingin konfirmasi gitu. Saya perlu apa pelepasan lagi karena saya udah berdoa dan setelah ini dan sekarang saya mengambil panggilan hidup melayani Tuhan gitu kan ya, walaupun saya sekarang masih single tapi itu tidak menjadi faktor yang bagaimana gitu ya. Jadi menurut Bu Indria saya di posisi yang bagaimana? Terima kasih. Iya. Waktu itu sudah mandi air kembang juga ya. Jadi itu memang perlu sudah minta ampun di hadapan Tuhan, ya doa pelepasan aja. Lepaskan itu. Supaya nanti ke depan tidak. Saya sudah bahkan menjelaskan kepada tante saya, kalau saya hal seperti ini, kita orang Kristen harusnya kita percaya sama Tuhan Yesus, bukan yang seperti ini gitu. Iya. Iya. Sampai sekarang ada dampaknya enggak? Masih terkejar? Enggak, jadi setelah yang kejadian itu yang saya setelah saya bergumul dengan Tuhan ini bukan orang yang tepat gitu, terus malamnya saya mau memutuskan dia, saya yang kayak kecekek gitu loh Bu, subuh-subuh. Adik saya melihat gitu, tapi saya berdoa, lalu dia pergi gitu aja gitu ya. Waktu saya teriak Tuhan Yesus, mulut saya jadinya terbuka gitu. Tadinya kan mulut saya seolah-olah saya ingat mulut saya itu seperti dijahit gitu, tapi saya ingat Tuhan Yesus, saya teriak Tuhan Yesus, terus mulut saya terbuka, lalu roh itu berupa itu pergi gitu ya dalam ini, terus saya terbangun gitu ya kan gitu. Saya nggak pernah ngalamin apa-apa ya, maksudnya menikmati aja kehidupan saya bersama Tuhan.
Dan memang saya selalu berdoa kalau memang ada yang masih ya Tuhan bersihkan, Tuhan kuduskan gitu sih Bu. Jadi mute, Bu. Nah, jadi kalau sekarang memang tidak ada dampaknya lagi, yang penting sudah selesaikan, minta ampun depan Tuhan, sudah berdoa, sudah nggak ada masalah. Kalau tidak ada gangguan-gangguan lagi ya, kalau kira-kira saya ada gangguan itu memang belum lepas. Nah, sebetulnya begini, dalam setiap pelayanan kami itu ada dua hal ya, ada dua hal. Jadi yang pertama mengaku percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, itu mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pelayanan, pemutusan dan pelepasan dari ikatan-ikatan nenek moyang. Kalau misalnya masih ada hal-hal dulu nenek moyang kita ada apa, nah kita perlu diputuskan di situ, pelayanan pemutusan. Terus kalau udah kebiasaan-kebiasaan yang mengikat kita, nah itu perlu pelayanan pelepasan. Nah kalau yang tadi sudah air kembang apa, sampai hari ini apakah ada dampak? Ada dampaknya nggak sampai hari? Kalau nggak ada masalah. Yang penting hidup di dalam doa, ingat bahwa kuasa Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita lebih besar dari segala roh-roh yang ada dalam dunia ini. Gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, baik. Ya, terima kasih Kak Welin. Tadi pertanyaan yang kedua dari Alam. Yang pertama udah dijawab ya, Alam. Ada 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan keduanya bagaimana peran modernisme dan budaya populer dalam mengabaikan, mengaburkan, atau menghilangkan paham okultisme. Gitu ya, Alam? Ya, yang pertama begini, bahwa paham okultisme ini tidak bisa diberantas. Ya, itu sampai terus datang itu akan tetap ada. Karena tadi dalam dunia ini sampai harinya itu bahwa ada kuasa gelap, kuasa terang yang akan terus sampai akhirnya memang kuasa gelap akan kalah. Hanya kuasa terang Yesus Kristus yang ada. Nah, di dalam kenyataan itu tadi memang ada seperti apa modernisme, kemudian ada hal-hal yang mencoba bahwa itu okultisme itu nggak bisa, nggak ada. Itu memang agak sulit karena itu akan berjalan dengan seiring. Tetapi yang perlu adalah memberikan pemahaman yang jelas, pengajaran yang jelas, pelayanan yang jelas bagi setiap orang percaya. Supaya dia paham bahwa okultisme itu tidak benar. Ada kebiasaan-kebiasaan dalam praktek okultisme yang tidak bisa diikuti oleh orang-orang percaya. Mau kita paham apapun dalam dunia modern ini, tidak selalu. Karena dengan sendirinya orang modern juga sebetulnya yang pertama, dia nggak percaya kok. Apa sih itu setan, apa sih ilmu-ilmu gitu, dia nggak percaya. Yang itu hanya gangguan psikologi. Sampai sekarang terus ada tiga kelompok manusia ini. Nggak percaya, orang kita modern masih dibodoh-bodohin seperti itu ya. Nggak percaya bahwa ada kuasa gelap, itu nggak percaya. Yang nggak percaya itu adalah kuasa, itu adalah psikologi. Ya, masalah psikis, masalah kejiwaan. Yang kedua, orang modern yang memang tahu itu ada, tapi jalan keluarnya datang pada kuasa Tuhan, gitu ya. Tapi yang ketiga, itu kuasa gelap itu ada kuasa, dan itu tertarik kalau perlu saya minta bantuan dia juga, jangan hanya pada Tuhan saja, seperti itu. Ya. Itu yang bisa saya jawab, Pak Chandra Alam. Gimana, Alam? Terima kasih Bu Indria, tapi maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya, ya ini fenomena sebenarnya kan ya, kita hidup di dunia yang makin dulu kita mungkin masih bisa melihat karena ya kita masih bisa memahami ada hal seperti itu dan mungkin juga ada di tatanan sosial masyarakat kita, ya karena mungkin ya dalam tanda kutip belum disentuh oleh modernisme.
Apalagi sekarang di era teknologi informasi kan, segala informasi berseliweran, belum tentu benar ataupun ya sesuai tentu dengan Alkitabiah. Nah, Betul. makanya yang saya tanyakan tuh bagaimana sih pramodernisme itu dan budaya populer justru seperti mengabaikan hal-hal seperti itu, jadi membuat orang entah abai atau mungkin dia cuek, dan juga ya bagaimana kita menyikapi kita menyikapi orang-orang yang seperti itu. Lalu apakah tepat apabila ada orang yang bertanya, tentunya setelah kita diterangkan ya oleh kebenaran firman Tuhan, ketika mereka bilang untuk apa sih percaya hal seperti itu, ya nggak seperti itu. Yang kita lihat adalah ya itu ada dan hanya ada di dalam Kristus, itu bisa dikalahkan, bisa ditaklukkan. Apakah seperti itu, Bu? Iya. Jadi itu pun pengalaman saya sampai hari ini, gitu ya. Pengalaman itu sama seperti itu. Jadi yang ditanyakan itu adalah sampai hari ini tuh terjadi. Jadi walaupun sudah ulang-ulang ngomong, ada yang memang cuek seperti itu ya, nggak percaya gitu ya. Kalau saya menghadapi orang itu nggak percaya, udah suatu saat dia juga akan mengalami. Contoh nih, ada orang begitu cuek ya, nggak mungkin lah gini dan seterusnya, nggak betul-betul nggak percaya gitu ya, hal seperti itu. Dia orangnya pintar, lulusan terbaik, dan pokoknya nggak percaya lah gitu. Dan seringkali nanya apa sih gitu. Tapi satu hari dia ngalamin sendiri tuh, anaknya sakit tuh matanya ke atas terus gitu, umur 3 tahun. Dan sudah dipanggil dokter, tetap nggak bisa. Dokter bilang panggil aja, katanya pendetamu atau pastor atau siapa, panggil, gini nggak bisa pakai ini. Baru di situ dia percaya gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kadang menghadapi orang kayak begini, bagaimana? Ya walaupun kadang sudah kita terangkan, kalau dia tidak percaya, cuek, kita mau apa? Itu itu dia punya pendapat ya, punya ini ya. Gitu. Tugas kita adalah hanya terus menerangkan. Kalau memang dia tetap tidak percaya, silakan tuh urusan dia. Nah, sampai mungkin siapa tahu dia punya pengalaman yang tadi ini nih. Nah, tadi. Karena ada orang begini juga, dengan nyinyir begini. Satu hari saya dipanggil ke satu kantor tuh siang. Ke kantor. Nah, rupanya si bos ini lagi nggak ada. Bos tuh paling anti, paling nggak suka dengan yang kayak begini-begini nih. Apa sih itulah gitu. Orang Kristen ini aneh-aneh. Ini orang Kristen yang aneh-aneh nih. Katanya jangan-jangan ini yang bidat. Dia pikir yang sesat kita ini. Jadi kebetulan si bos ini pergi, anak buahnya datanglah ke dalam kenal. Bu, tolong dong dibantu kantor. Kami sering ada gangguan, tapi saya nggak percaya. Bla 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 bla. Seperti itulah cerita. Akhirnya kami ke kantor lah. Ke kantor, kemudian kita doakan, memang ada satu roh begitu ya, terus kemudian kita doakan, pas bos itu balik lagi, nggak jadi pergi, pas di pintu. Nah, roh yang kita usir ini di kantor yang luar biasa itu, yang modern, yang canggih itu, ternyata masuk ke bapak ini, bos ini. Masuk ke situ. Akhirnya dia yang dilayani juga akhirnya. Jadi kadang kita nggak bisa membatasi pikiran orang atau melarang orang ataupun mengharuskan orang. Kadang bos itu kadang pun nyinyirnya luar biasa. Apa sih ini kayak dukun aja loh. Kami bukan dukun, kami hamba Tuhan gitu ya. Jadi banyak pengalaman orang tuh percaya nggak percaya. Ada yang pintar kayak tadi kan, wah luar biasa, pintar, hebat. Nggak percaya yang namanya seperti itu. Bahkan ketika dia didukunkan oleh anak buahnya yang benci dia pun juga, dia tetap nggak percaya. Ini mah cuma mungkin kelelahan saya ini. Padahal orang lihat matanya itu jelas berbeda sekali, ininya berbeda gitu ya. Seperti itu contoh tadi. Nah, kita emang nggak bisa berbuat banyak. Yang tugas kita adalah hanya memberikan penerangan. Dia percaya, syukur nggak, ya udah, itu kan kebebasan. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Indria. Ya, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Iya, selanjutnya ada Kak Rani. Mungkin Kak Rani mau bertanya langsung, tadi udah sedikit dijawab sama Bu Indria ya. Mari Kak Rani. Terima kasih Bu Indria. Apakah terdengar? Terdengar ya.
Baiklah, saya mau bertanya Bu, karena sambutan yang saya maksud itu dalam tanda kutip Bu, jadi bukan sambutan yang indah yang menggunakan adat dan bagaimana gitu. Mungkin ada sih memang yang disambut seperti itu keren sekali. Tapi sambutan yang saya maksud adalah hal-hal yang tidak enak Bu, seperti itu. Yang baru saja kami alami di sini adalah kedatangan binatang yang besar gitu Bu. Jadi laba-laba itu besarnya hampir satu tangan saya gitu. Itu besar sekali dan ada rasa tidak damai sejahtera ketika melihat itu Bu gitu. Kejadiannya itu waktu kami baru hari pertama datang ke kota ini, ke Polewali. Terus seperti biasa puji-pujian lah seperti itu. Berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Kan kita tujuannya kepada Tuhan gitu. Tapi ternyata itu tiba-tiba di pintu belakang ada binatang yang sangat besar itu tidak damai sejahtera, lalu saya tutup pintu. Ya mungkin itu Tuhan sedang melindungi saya gitu, kalau nggak ketahuan mungkin binatangnya masuk gitu ya. Tapi berikutnya ada lagi binatang jadi kelabang besar sekali Bu, sepanjang ini gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau ingin secara logika, mungkin cuman binatang dari kebun sebelah gitu, seperti itu. Tapi memang ada rasa tidak damai sejahtera yang membuat saya berpikir bahwa oh ini mungkin ada hal-hal yang tidak menyukai anak Tuhan datang ke sini atau bagaimana gitu. Nah, kami menyikapinya sementara ini ya cuman berdoa aja. Apakah itu sudah cukup Bu untuk sambutan-sambutan yang semacam itu? Karena di setiap kota itu berbeda-beda. Kalau waktu kami di Samosir itu ada bercak darah kayak jari jempol ini bercak darah gitu di lantai. Macam-macam Bu. Ada lampu nyala mati. Terus ada lagi juga suara-suara waktu di Majalengka itu suara-suara jam 2 pagi. Itu ngomong dalam bahasa Jawa gitu. Godres getih. Itu kalau saya orang Jawa kan saya tahu artinya Bu. Itu artinya berlumuran darah. Nah, waktu itu saya cuma berdoa aja. Saya minta suami juga berdoa supaya dilindungi Tuhan dan ternyata Tuhan juga melindungi hal yang seperti itu. Nah, di setiap kota tuh ada hal yang berbeda-beda seperti itu. Bagaimana cara kita menyikapinya begitu Bu sebagai orang Kristen. Kita nggak mau dianggap sebagai orang yang terlalu wah ini terlalu gini, karena di sini pun Kristen itu dibagi Bu, ada Kristen gereja lokal atau gereja karismatik, atau di sini ada yang tengah-tengah gitu. Ditanya selalu sama orang-orang dari gereja apa, jadi di sini dikotak-kotakan gitu Bu. Dan kami juga tidak mau kami hanya ingin jadi berkat gitu, tidak ingin dikotak-kotakan seperti itu. Bagaimana cara kita menyikapinya gitu Bu. Terima kasih. Ya, baik, itu sambutan yang kedua ya, tadi yang pola yang pertama. Nah, sambutan yang kedua yang tadi berupa setiap kita datang ada saja yang usil, yang iseng seperti itu ya, itu biasa di daerah-daerah seperti itu. Sikap kita yang pertama, kita kencang terus di dalam doa. Doa minta perlindungan Tuhan itu satu-satunya jalan. Kalau memang perlu bersama dengan suami doa lalu usir itu dalam nama Yesus segala itu. Dan supaya Tuhan juga tutup bungkus keluarga, rumah, supaya tidak dapat gangguan. Ya, satu hari juga saya pernah di daerah tuh jauh, hotelnya juga hotel yang tapi daripada nggak ada ya udah di situ. Jadi sementara baru mau tidur, di sebelah ada yang tidur. Ada yang tidur di sebelah tuh. Kita doa, pengkin dalam Yesus, jangan ganggu kami ini. Udah pergi. Jadi banyak hal disambut. Ada yang datang langsung itu penunggunya nyambut gitu ya. Kayak gitu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman di daerah itu seperti itu. Nggak di kampung, maupun di hotel, di apapun tetap ada seperti itu. Jadi itu tadi, menghadapi sambutannya doa. Bahwa kuasa Kristus lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Bahkan dalam diri kita, kuasa Kristus yang ada dalam diri kita lebih besar dari segala orang yang dalam dunia ini. Mau kuasa binatang lah, entah itu binatang beneran atau binatang kiriman, tapi yang jelas kuasa Kristus di atas segalanya. Itu. Jadi betul itu doa. Terus doa, tekun di dalam doa. Dan doakan usir. Bisa itu. Ya, seperti itu betul tindakan itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Rani. Kak Rani di Sulawesi ya?
Iya, di Sulawesi. Ya, apalagi Sulawesi semakin ke dalam lagi. Aduh. Ceritanya hampir sama dengan kakak saya ada di Sulawesi, kejadiannya sama juga didatengin Gitu ya. karantula yang besar ya, susar tangan ya Kak. Besar ya. Ya mirip-mirip ceritanya. Dia juga pernah mengalami jadi. Iya, soalnya yang sebelum saya tinggal di sini itu langsung sakit 3 bulan katanya ketemu itu. Jadi saya juga tahunya setelah ketemu, baru setelah hari berikutnya dikasih tahu. Oh, untung kemarin belum dikasih tahu. Jadi nggak takut dulu. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Rani. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Lisbeth. Kak Lisbeth mau tanya langsung? Ya, boleh. Cek. Terima kasih, Ibu. Terima kasihnya. Ini sebenarnya pengalaman dulu banget waktu saya PNS, jadi dulu pernah ikut prajak gitu. Jadi saat prajak itu kita kan ada teman sekamar. Nah, kebetulan teman sekamar kita ini orang Islam, jadi bukan orang Kristen. Nah, setelah apel itu, dia kesurupan seperti itu, Bu ya. Kesurupan, ya udah saya heboh gitu kan, satu angkatan heboh. Nah, akhirnya sih ujungnya ada teman yang sesama agama mereka yang mendatangi dan menghandle itu. Saya nggak ngerti juga diapain, saya kabur keluar, Bu, karena nggak punya pengalaman soal ini. Nah, saya mau nanya itu, Bu, saya kan nggak punya pengalaman soal pelayanan ini, apa sih sebenarnya harus kita lakukan? Apa kita cukup berdoa sendiri atau seperti apa? Itu aja sih, Bu. Ya, ada dua hal. Kalau yang pertama sesama Kristen itu mungkin lebih nyaman. Ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya beda, nah itu kadang kita juga sulit mau bertanya sama dia, mau saya doakan apa enggak, orang lagi kesurupan. Kalau kita doakan, itu bisa kadang-kadang jadi masalah. Ya, bisa jadi masalah. Kok kamu doa Kristen, itu jadi buntutnya panjang. Kecuali orangnya ya ngerti-ngerti, bijak, nggak ada masalah gitu ya. Nah, menghadapi hal seperti ini, kalau seperti berbeda, untungnya sudah ada temannya dia juga kan gitu. Nah, kalau misalnya dalam posisi ini kita juga belum tahu apakah dia mau didoakan atau tidak. Yang pertama adalah bentengi diri kita dulu. Doa bentengi supaya Tuhan lindungi, jaga yang jahat, jangan sampai rohnya itu pindah ke kita, maksudnya gitu. Jadi kita bentengi dulu. Tuhan Yesus lindungi saya, tutup saya oleh darah-Mu yang kudus, jaga pelihara dari yang jahat, ampuni segala dosa kesalahan saya. Gitu. Dan terus ya sambil doa aja, doa ya Tuhan tolong kawan saya. Karena kalau kita doakan tumpang tangan, kalau ada yang itu nggak ada masalah. Ini pengalaman, jadi ada yang waktu itu anak kos-kosan dekat rumah, waktu itu kan kalau yang ada Kristen dari Islam, kalau Kristen udah bisa kita tangani. Nah, kalau yang beda ini kita tanya dulu, siapa ini boleh nggak kita doakan? Atau saya bilang kalau nggak panggil aja nih ustadznya atau siapa, saya bilang begitu. Jangan sampai kesalahan, karena kan seperti itu. Oh nggak, ibu aja doakan. Kalau saya doakan nggak masalah nih. Ya udah saya doakan. Saksi ya, jangan sampai ini maksud saya baik cuma doakan doang. Karena kalau pas kebetulan ketemu orang yang agak pemikirannya kurang pas, kita bisa dianggapnya tidak baik kan, jadi urusan seperti itu. Jadi sikapnya tadi, kalau menghadapi ini yang pertama ya, yang penting kita bentengi dulu diri kita, doakan. Kedua ya doakan dia, tapi nggak usah harus tumpang tangan dan seterusnya. Doakan biasa aja. Supaya nanti takutnya ke depan ada urusannya apa. Ya, untung dia ada teman yang Muslim juga ya, sehingga bisa membantu dia. Nah. Oke, Bu. Ya. Oke, Kak Lisbeth. Cukup, kasih ya. Iya, oke. Selanjutnya dari Bang Ganda, mau tanya langsung Bang Ganda atau dibacain aja? Boleh, Den. Ya, kasih. Bang Ganda. Bu Pendeta, tadi saya tanya terkait yang sambutan, tapi sambutan yang seremonial ya, bukan yang seperti Kak Rani tadi. Jadi saya sekitar 1,5 bulan lalu tugas kerja di daerah Papua. Ya seperti biasa memang disambut dengan tari-tarian gitu ya. Lalu karena saya ikut diajak, saya juga akhirnya dikalungi. Biasanya kan orang-orang tertentu saja. Saya dikalungi dan saya
tidak terpikir ada kuasa gelap okultisme begitu. Lalu ketika Ibu jelaskan itu tadi, jadi saya teringat. Dan saya juga tidak penggemar kalung atau aksesoris begitu ya, tetapi karena berpikir yang menghargai pemberian, akhirnya saya bawa ke rumah. Waktu itu saya bungkus plastik begitu ya, lalu saya simpan di rumah sampai sekarang begitu. Nah, sebaiknya bagaimana seharusnya saya bersikap dengan kalung tersebut, lalu terlepas dari ada tidaknya kuasa gelap di kalung itu, sebaiknya bagaimana bersikap? Tadi mungkin tentang doa tadi sudah disampaikan ya. Mungkin hal lainnya Bu, kalau mungkin perlu jadi perhatian kita. Terima kasih Bu. Iya, oke. Baik ya. Semua barang-barang tidak selalu mereka buat itu dengan magic begini ya. Ada yang biasa saja, ada yang memang pakai. Nah, masalah kalung tadi ya cukup kalau memang merasa tidak ada gangguan, tidak masalah. Cuman kalau mau lebih sip lagi, didoakan kalungnya, sekalian cuci taruh dalam air, doakan, Tuhan sucikan, kuduskan, kalung ini menjadi berkat buat saya. Selesai. Jadi kalaupun ada sesuatu kan tinggal kita doakan. Jangan dibuang. Apalagi di sana itu kan menghargai budaya mereka dengan susah payah menghargai kita juga harus bijak. Dan tidak semua juga pasti pakai seperti itu. Itu aja cukup didoakan. Kalau perlu langsung sekalian dicuci, taruh di air, sekalian dicuci, ya didoakan. Sucikan, kuduskan dalam Yesus, biarlah kalung ini menjadi berkat bagi saya atau bagi siapa yang memakainya. Jadi nggak ada apapun juga lepas, kan kita nggak tahu pakai enggaknya, seperti itu. Itu safety-nya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke, Bang Ganda. Teman-teman, ini pertanyaan yang terakhir dari Indra. Nanti Indra boleh tanya langsung ya. Kalau ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjut di sesi minggu depan ya. Jadi pertanyaan dari Indra adalah pertanyaan terakhir buat sesi di hari ini. Mari Indra mau tanya langsung atau ya? Enggak. Halo? Ya. Halo. Jadi mau tanya Bu, saya punya pengalaman pribadi. Kebetulan kan saya belum menikah nih, tapi kebetulan Tuhan kasih kekasih yang bisa melihat apa yang saya tidak bisa lihat. Ini agak sedikit kurang nyaman dalam hal misalnya kita lagi makan di satu tempat terus dia bilang kayaknya nggak di sini deh, kita pulang aja. Padahal kita udah misalnya udah pesan, terus kalau misalnya kita mau pergi ke sini, no, kita harus turning back, thank you. Jadi kayak terus saya nanya, emang apa sih gitu loh? Iya, aku bisa ngeliat apa yang nggak bisa dilihat, dan sebenarnya dia nggak mengganggu gitu loh, tapi dia annoying aja kalau kita bilang si apa itu ya, si makhluk halus itu diliatin gitu loh, sehingga dia ignore. Tapi lama kelamaan dia jadi enggak nyaman, karena kebetulan kekasih saya ini itu dokter dan profesinya pasti bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Itu membuat kaget sih jadinya. Misalnya kayak dia kemarin di rumah sakit terus kaget tiba-tiba ada yang di lorong nangis sendiri, padahal saya nggak ngeliat apa-apa gitu loh. Terus dia bilang kita keluar kayak gitu, hal-hal yang annoying Bu sebenarnya. Terus dia tanya, apakah ini karunia atau tidak? Kalau ini karunia, apa yang harus dia lakukan? Karena kebetulan dia seorang Kristen, jadi apa yang dia harus lakukan? Kalau ini tidak karunia, bagaimana cara menghilangkannya? Karena ini sangat-sangat annoying, mengganggu dia gitu Bu. Kira-kira itu pertanyaan saya. Baik, yang pertama kalau itu mengganggu, itu sudah pasti bukan karunia. Apalagi dia seperti tadi ya, itu bukan karunia. Nah, kenapa bisa lihat seperti itu? Berarti ada sesuatu jalur yang belum diputuskan. Itu perlu pelayanan khusus. Nah, kalau sudah pelayanan khusus, pemutusan seperti itu, nanti itu akan hilang. Kalaupun bisa lihat itu sebagai karunia untuk pelayanan, tapi sesudah ada masa pembinaan. Ya, jadi itu bukan karunia, tapi sesuatu yang memang perlu diputuskan, karena itu
mungkin dari apa nenek moyang apa dulu sehingga dia bisa lihat-lihat seperti itu. Kalau itu karunia tidak selalu diperlihatkan seperti itu, dan kalau itu karunia bisa untuk melayani. Jadi tidak membuat dia terganggu atau akhirnya itu. Jadi itu bukan karunia ya, bisa saya tegaskan di sini, itu bukan karunia. Kalau ada misalnya hambatan terdekat di sana yang bisa membantu pelayanan pemutusan seperti itu, baik. Itu di daerah mana sekarang? Dia di Semarang, Bu. Oh, Memang Semarang. kebetulan setelah saya telusuri ya, kan saya juga kepo orangnya. Saya nggak mau dalam tanda kutip ke depannya mungkin saya nggak mau menikahi dengan problem yang mengikutin kan seperti itu. Saya maunya yang free, semuanya bebas. Yeah. Nah, jadi saya telusuri, saya cari tahu karena kebetulan eyangnya masih hidup. Dia ini Chinese Jawa. Oh ya. Yeah. Bapaknya Chinese, mamanya Jawa. Tapi yang dari Jawa ini memang masih kejawen. Dan betul adanya bahwa si kakeknya dulu masih menyimpan hal-hal yang seperti itu. Tapi beberapa tahun yang lalu tuh sudah si eyangnya sudah di pelepasan dan kemampuan dia untuk melihat juga sudah semakin berkurang. Dia sekarang sudah tidak bisa melihat tapi bisa merasakan. Kira-kira seperti itu. Jadi kayak menurun setelah kakeknya meninggal dan eyangnya di pelepasan. Maksudnya itu saya pengen gimana caranya biar ini 100% layaknya saya manusia lah, saya tidak perlu melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat, kira-kira seperti itu. Ya bisa itu, hanya pelayanan pemutusan dan pelepasan, hanya itu satu-satunya. Dan saya khawatir eyangnya mungkin belum tuntas juga, karena ini harus orang yang ngerti. Saya juga mikirnya gitu, Bu, tapi menuduh orang, apalagi eyang-eyang kan durhaka kan jatuhnya, gitu, bisa diusir saya dari jajaran republik mereka. Nah, maksudnya menuduh roh jahat dengan manusia kan susah. Roh jahat harus dituduh dengan Roh Kudus kan, kira-kira seperti itu kan. Nah, soalnya eyangnya itu Muslim, Bu. Nah, seperti itu. Eyangnya itu Muslim dan Muslim yang tidak taat lah seperti itu. Tapi ketika saya main ke rumahnya itu memang agak tidak seperti saya main ke gereja PMKT yang damai sejahtera, kira-kira seperti itulah. Padahal rumah eyangnya lebih dingin daripada gereja dan job desk di rumah eyangnya lebih sedikit daripada job desk di gereja PMKT gitu loh. Masa lebih damai sejahtera di gereja PMKT yang job desk-nya banyak dibandingkan di situ kan, berarti ada something wrong dengan tempat itu, kira-kira gitu, Bu. Yeah. Mungkin next time bisa ketemu Ibu di mana gitu. Bisa nanti siapa tahu bisa ketemu di mana kita dituntaskan. Thank you, Bu. Ya semoga cepat meritnya, sebelum merit kita tuntaskan dulu. Amin. Terima kasih doanya kok jadi malah bahas merit. Memang jobdesknya PMKT banyak ya? Nah, lebih serang dari roh jahat. Oh, asik. Oke, terima kasih pertanyaannya Indra. Menutup sesi tanya jawab siang sore hari ini. Buat teman-teman yang butuh diskusi khusus mungkin atau perbicaraan khusus dengan Pendeta Indria, nanti boleh bisa japri atau langsung menghubungi Pendeta Indria, nanti nomornya bisa lewat Kak Yeni ya, Kak Yeni Beatrix. Oke, Kak. Ya, teman-teman, tadi seperti kata Indra terakhir, roh jahat harus dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi satu-satunya kuasa yang lebih besar daripada kuasa gelap yang tadi Pendeta Indria katakan adalah kuasanya Tuhan Yesus. Kita mau menutup diskusi dan sesi sore hari ini dengan bersama-sama meminta pertolongan Roh Kudus untuk senantiasa memegang langkah kita hari lepas hari. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari.
Oke teman-teman, tadi nomor handphone Pendeta Indria sudah dibagikan di kolom chat ya. Bisa dicatat buat teman-teman yang perlu diskusi khusus. Selanjutnya untuk pengumuman saya serahkan ke Kak Nela ya. Mari Kak Nela. Baik, terima kasih Denisa. Selamat siang, sore teman-teman semua. Baik, untuk PD minggu depan, boleh di slide-nya ke atas. Untuk PD minggu depan, kita akan bertemu kembali dengan tema yang sama, yaitu okultisme, di jam yang sama 14.00. Kemudian, untuk hari ini, malam ini akan ada PD alumni muda jam 7 malam. Bagi teman-teman, boleh dipersilahkan untuk datang kembali di PD Alumni Muda dengan tema khusus mengenai pekerjaan. Untuk slide selanjutnya, ya, tema yang akan dibawakan adalah menjawab panggilan Allah dalam pekerjaan part 2. Jadi nanti tema ini akan dibawakan oleh Kak Jimmy Paranginangin. Untuk selanjutnya bagi teman-teman yang belum mengikuti kegiatan, di sini kita ada informasi dari IG YAKT Gama, silahkan di-follow teman-teman. Dan yang kedua bagi teman-teman yang ingin mungkin kembali melihat recording atau tema-tema yang sudah dibawakan sebelumnya, bisa lihat di YouTube YAKT, sorry. Dan juga kami mengundang teman-teman yang rindu untuk ber-KTB, boleh menghubungi saya dan juga Kristi di nomor yang tertera untuk kita bisa koordinasi lagi untuk membentuk KTB alumni. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mendukung pelayanan YAKT Gama dapat memberikan dukungannya melalui rekening Yayasan Alumni yang tertera. Baik, untuk periode kepengurusan YAKT 2001-2004, seperti teman-teman ketahui bahwa kita akan memasuki kepengurusan baru. Jadi dari BPH kami membuka beberapa komisi yang teman-teman mungkin bisa ikut untuk melayani di dalamnya, bisa menghubungi Kak Frans ataupun Kak Ling dan juga Kak Hengki. Ataupun bisa mengisi Google Form yang nantinya akan kami bagikan, dan dari situ kita akan olah dan kita mungkin akan undang untuk berbicara lebih lanjut mengenai pelayanan di YAKT. Baik teman-teman, sebelum doa penutup kita nanti akan foto bersama. Ya, terima kasih Kak Nela. Sama-sama. Ini kita berdoa dulu ya, sebelum sesi yang dinanti-nantikan, yaitu sesi foto. Untuk doa penutup, saya minta kesediaannya Pendeta Indria untuk menutup dalam doa persekutuan kita hari ini. Masih di mute, Bu? Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk sesi pertama pada hari ini. Tuhan menolong, biarlah banyak yang dikuatkan, diteguhkan, diberkati, dan memperoleh jalan keluar. Bahkan hal-hal yang masih tersimpan yang mau ditanyakan, Tuhan menolong, berikan hikmat, kekuatan, dan keberanian. Kami juga menyerahkan secara khusus untuk pengurus YAKT UGM, Tuhan memberkati, berikan terus hikmat, kekuatan, dan kesehatan untuk boleh melayani lewat persekutuan alumni ini. Segala bentuk KTB, pelayanan apapun biarlah menjadi alat untuk semakin menguatkan, meneguhkan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Ucap syukur hari ini sesi pertama, kami menyerahkan untuk minggu depan, sesi kedua, tangan Tuhan yang kuat menolong dan menopang. Menyerahkan
persekutuan kami hari ini, dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Bu Pendeta untuk pelayanannya hari ini. Kita akan berfoto bersama. Bro Alam, silakan fotografernya Bro Alam. Jangan lupa dibuka dulu kameranya teman-teman. Jika di sisi teman-teman, silakan membuka videonya masing-masing. Lihat ke kamera ya. Sebentar lagi akan saya foto. Ya, 1, 2, 3, senyum ke kamera. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Iya. Oke. Ya, Terima selamat kasih hari Sabtu, teman-teman. teman-teman. Selamat berweekend bersama keluarga, bersama teman-teman semua. Iya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan di sesi kedua. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Desisa. Iya, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih Bu Indria. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Terima Yeni. kasih Bu Pendeta, Kak Yeni, Tuhan berkati. Denisa. Terima kasih Bu Pendeta. Kak Jen. Dadah, Sama-sama, Abner. Tuhan berkati semuanya. Dadah Kak Yeni. Abner. Halo Kak. Iya. Sehat Kak Ling. Puji Tuhan. Mana anakmu? Mana Lagi mau menjemput ini Bu. Kak. Oke deh, hati-hati ya. Hati-hati. Kak. Ke depan. Siap. Lihat ke Sampai jumpa depan. minggu depan, Kak Ada Tadus. apa nih? Ada apa sih? Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Kak Tadus. Ya. Udah. Oke, bye. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Pendeta. Sampai jumpa minggu Sampai depan. jumpa ya. Izin live ya. Ya. Bye. Izin rekamannya di-upload ya, Bu, di Oke. YouTube. Iya. Ya. Dadah, Andra. Sampai jumpa nanti malam. Lanjut lagi nanti malam. Yoi. Kak, nggak ada doa penutup kan? Petugas. Bu Pendeta udah pergi ya? Aku tunggu nih. Ya udah tutup doa. Ayo Deni ikut. Jauh-jauh dari Makassar. Deni. Ayo Kak Tadus kita tutup doa. Ayo Denisa. Aku yang tutup ya. Iya. Kak Ling aja. Oh ya udah Kak Ling. Mau didoain Kak Ling? Oh iya, oke. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih untuk pelayanan pada sore hari ini. Tidak ada satupun hal yang terlewatkan. Kami percaya apa yang sudah disampaikan dan firman itu terus boleh meneguhkan kami dan mengaminkan bahwa firman itu hidup dan berkuasa. Dan biarlah kami hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Walaupun kami berada di tempat kami yang jauh, tapi kami boleh diteguhkan lagi. Terima kasih untuk pelayanan ini, sungguh memberkati kami semuanya. Tuhan, terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah boleh membantu dan melayani. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, damai sejahtera boleh bersama-sama dengan mereka. Dan biarlah hidup kami ini boleh dipakai oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh sekali lagi menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dan Ibu Indria yang sudah menyampaikan. Tuhan juga terus akan boleh memberkati semuanya ini. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah dan persekutuan kami ini di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Makasih Kak Yen. Ya Denisa, Ibu Penatua. Selamat sore, Sampai jumpa. Halo Kak Tadus. Ya, sampai ketemu Kak Tadus. Ya, Tuhan berkati. Yoi. Makasih ya Chan. Oh, Kak. Minggu depan masih di Jakarta. Kurang tahu, Kak.
Wah, hidupmu tidak jelas. Pengen ikut lagi sih. Tadi sempat mau cerita, mau nanya sebenarnya, tapi nggak sempat, nggak. Ternyata udah pertanyaan terakhir. Waktunya Di memang. WhatsApp aja. Iya. WhatsApp kalau ada pertanyaan khusus. Mudah-mudahan minggu depan masih. Minggu depan masih ada lagi. Iya.